Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video kita kali ini. Kita akan membahas tentang konsep dasar sejarah part 3. Ada apa aja ya di part 3 ini? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, part ketiga ini konsep dasar sejarahnya itu melingkupi 3 macam materinya. Yang pertama sejarah sebagai ilmu, yang kedua sejarah sebagai peristiwa, dan yang ketiga sejarah sebagai kisah. Terakhir, sejarah sebagai seni. Oke, satu-satu akan kita bahas ya. Nah, yang pertama, sejarah sebagai ilmu ini memiliki beberapa ciri. Nah, ciri yang pertama itu bersifat empiris. Nah, sejarah sebagai ilmu bersifat empiris itu sejarah sangat bergantung pada pengalaman manusia. Ya karena apa? Karena manusialah yang bertindak sebagai subjek dalam sejarah. Seperti itu. Jadi manusialah yang membentuk sejarah itu menjadi ada atau yang membuat sejarah menjadi ada. Kemudian ciri yang kedua yaitu objek. Nah, objek dari sejarah yaitu manusia. Jadi manusia di sini bertindak sebagai subjek dan objek dalam sejarah. Jadi selain manusia yang menciptakan sejarah itu menjadi ada, kemudian objek dari sejarah itu adalah peristiwa-peristiwa yang dilalui atau yang dialami oleh manusia itu sendiri. Seperti itu. Nah, terus ciri yang ketiga ini ada generalisasi. Nah, sejarah didefinisikan sebagai ilmu yang mengungkapkan peristiwa dalam keunikannya, di mana hal-hal unik itu menunjuk kepada sesuatu yang sekali terjadi dan tidak terulang lagi. Jadi generalisasi itu bersifat umum. Jadi peristiwanya itu bersifat umum. Kemudian ciri yang keempat itu ada metode. Nah, berkaitan dengan ilmu sejarah, metode sejarah ialah bagaimana mengetahui sejarah, yaitu dengan menggunakan teknik-teknik metodologi penelitian. Nah, jadi metodologi penelitian sejarah itu ada rumus cerdasnya. Nah, rumus cerdasnya Heru dan Ferry presentasi historis. Jadi ada heriostik, kemudian ada verifikasi, terus kemudian ada interpretasi, dan yang ketiga itu historiografi atau penulisan sejarah. Itu. Jadi ini contoh atau ciri sejarah sebagai ilmu yang berupa metode. Jadi sejarah pun juga memiliki metode pembelajaran atau metode penelitian. Kemudian ciri yang terakhir ini adalah teori. Yaitu teori dalam sejarah pada umumnya berisi satu kesimpulan tentang kaidah pokok suatu ilmu. Jadi balik lagi terkait dengan metode yang tadi atau ciri yang sebelumnya yaitu metodologi. Jadi sejarah itu selain punya metodologi penelitian juga memiliki teori-teori yang berkaitan dengan penulisan sejarah atau penelitian sejarah. Oke, pembahasan kita yang kedua yaitu sejarah sebagai peristiwa. Nah, sejarah sebagai peristiwa dapat dipahami sebagai sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat pada masa lampau atau pada masa lalu. Jadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Dalam hal ini tidak semua peristiwa di masa lalu atau di masa lampau, termasuk ke dalam kategori peristiwa sejarah. Jadi tetap, ada ciri-cirinya seperti yang di konsep dasar sejarah part 2 kemarin. Jadi, ada syaratnya yaitu seperti unik, abadi, dan penting gitu. Jadi tidak semua peristiwa yang ada di muka bumi ini masuk ke dalam peristiwa sejarah. Jadi ada beberapa syaratnya. Tadi syaratnya yang sudah saya jelaskan tadi ya, yang ada 3. Oke baik, saya ulangi lagi seperti syaratnya itu adalah, bersifat unik, kemudian abadi, dan penting. Pentingnya itu bagi orang banyak pastinya. Nah, yang ini yang tadi saya jelaskan, ciri-ciri peristiwa yang dapat digolongkan sebagai peristiwa sejarah, unik yang tadi kan. Terus kemudian bersifat abadi, yaitu terjadi sekali saja. Terus kemudian memiliki pengaruh yang besar pada masanya dan masa sesudahnya, atau bisa dikatakan dengan peristiwa tersebut penting buat orang banyak.
Nah, kemudian yang ketiga itu ada sejarah sebagai kisah. Nah, di sini sejarah sebagai kisah merupakan rekonstruksi dari suatu peristiwa, baik yang dituliskan maupun diceritakan oleh seseorang, sehingga sejarah dapat berupa kisah yang berbentuk lisan dan tulisan. Nah, sehingga tidak tertutup kemungkinan sejarah sebagai kisah bersifat subjektif. Nah, kalau misalkan muncul pertanyaan, eh, apa sih bedanya sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah? Kayaknya sama aja deh peristiwa sama kisah. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak kira-kira apa ya perbedaan sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah? Tadi kan sudah sempat disinggung atau sudah sempat dijelaskan ya, kalau sejarah sebagai peristiwa itu adalah sejarah atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu atau pada masa lampau dengan ciri-ciri yang tiga tadi, ya kan? Nah, sementara kalau sejarah sebagai kisah itu adalah peristiwa sejarah di masa lalu yang kemudian direkonstruksi atau bahasa gampangnya itu diceritakan kembali atau dikisahkan kembali oleh seseorang, yang kemudian diceritakannya itu baik secara lisan ataupun secara tulisan. Nah, misalkan, kayak peristiwa Perang Padri atau, peristiwa Perang Aceh. Nah, ketika di kelas, ada seorang guru gitu, guru sejarah menceritakan, kisah bagaimana terjadinya Perang Padri atau Perang Diponegoro gitu di kelas tersebut. Nah, kemudian, hal yang diceritakan atau peristiwa sejarah yang diceritakan oleh guru sejarah tersebut bisa dikatakan atau bisa disebut sebagai sejarah sebagai kisah gitu karena si guru tadi menceritakan kembali peristiwa perang Diponegoro atau perang Padri tersebut. Nah, atau misalkan gini, kalian membaca buku cerita tentang apa ya, tentang reformasi atau tentang revolusi industri lah kayak gitu ya, tentang revolusi industri yang ada di Inggris. Nah, kalian baca nih bukunya. Nah, maka peristiwa yang ada di dalam cerita, di buku tersebut itu bisa dikatakan atau kategori sebagai sejarah sebagai kisah, bukan lagi sejarah sebagai peristiwa gitu. Karena memang sudah diceritakan lagi oleh, orang lain gitu peristiwanya tersebut. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini yang terakhir, sejarah sebagai seni. Nah, sejarah sebagai seni di sini yaitu berkaitan dengan penulisan peristiwa sejarah. Jadi, yang dimaksud sebagai seni, sejarah sebagai seni bukan berarti sejarah eh, di bidang seni dua dimensi atau tiga dimensi seperti hasil lukisan atau hasil karya atau peninggalan sejarah seperti patung atau candi atau artefak dan sebagainya, itu yang dimaksud di sini bukan yang seperti itu ya. Jadi, lebih kepada sejarah sebagai seni ini adalah hasil karya secara tertulis gitu. Jadi, yang tadinya peristiwa sejarah yang kemudian dituliskan kembali menjadi sebuah buku, begitu. Nah, peristiwa sejarah ini yang kemudian yang tadi saya bilang dituliskan sebagai sebuah buku, itu juga harus, punya beberapa, apa ya, eee, ciri khas seperti membutuhkan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang dimaksud di sini pun juga bukan gaya bahasa yang, lebay, yang bertele-tele, terus yang hiperbola, itu juga bukan gitu. Tapi, tetap di dalam penulisan, peristiwa sejarah tadi, itu juga harus mengandung unsur-unsur, apa ya, unsur-unsur gaya bahasa yang tepat pastinya gitu. Jadi biar, eee, apa atau cerita apa yang akan disampaikan oleh penulis itu bisa tersampaikan dengan baik dan bisa ditangkap oleh si pembaca atau, agar si pembaca, bisa terbawa oleh alur cerita yang, dituliskan oleh si penulis sejarah tadi, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kegunaan sejarah. Nah,
kegunaan sejarah ini atau fungsi sejarah itu ada 4. Yang pertama, berfungsi edukatif, yang kedua inspiratif, yang ketiga rekreatif, dan yang keempat instruktif. Nah, untuk fungsi yang pertama atau kegunaan sejarah yang pertama yaitu sejarah berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pelajaran. Nah, maksud edukatif di sini, kegunaan sejarah edukatif ini, misalkan kalian membaca biografi tokoh apa ya, Muhammad Hatta. Nah, beliau itu kan apa ya, didedikasikan sebagai bapak ekonomi, ya, atau koperasi Bapak Ekonomi Indonesia, kayak gitu. Nah, di dalam buku biografi tersebut diceritakan bagaimana, seorang Muhammad Hatta dengan pemikiran-pemikiran ekonominya kemudian memberikan dampak yang begitu luar biasa, terutama pasca Indonesia merdeka dengan, apa ya, trik-triknya atau dengan, Ya. cara-cara beliau, Indonesia bisa terlepas dari inflasi di awal Indonesia merdeka, seperti itu. Nah, kemudian akhirnya kalian, berpikir, "Wow, keren banget ya tokoh Muhammad Hatta itu," gitu, "Ah, nanti kalau udah besar atau udah dewasa aku juga mau jadi, seorang ekonom seperti beliau, seperti Muhammad Hatta itu," kayak gitu. Nah, jadi, eee, ini pun bisa masuk ke dalam, edukasi gitu atau cerita tadi bisa mengedukasi kalau, oh, pemikiran beliau tuh seperti ini loh gitu, yang akhirnya itu bisa membawa Indonesia terlepas dari inflasi di awal kemerdekaan, seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua inspiratif. Nah, inspiratif itu hampir sama dengan edukatif tadi, tapi bedanya yang tadi saya bilang, yang kalau edukatif tadi itu lebih kepada pemikiran-pemikirannya yang, bisa diambil atau bisa dipelajari hingga saat ini, seperti itu. Nah, sedangkan kalau inspiratif, itu tuh kita menjadi terinspirasi ingin seperti beliau atau ingin seperti tokoh, sejarah tertentu gitu yang karena jasa-jasa mereka akhirnya kita bisa seperti ini atau dengan jasa-jasa mereka akhirnya bisa ditemukan, eee, apa ya, penemuan-penemuan tertentu seperti itu gitu. Itu, menginspirasi gitu, itu masuk dari, kegunaan sejarah inspiratif. Kemudian yang ketiga itu rekreatif. Nah, rekreatif di sini adalah oke, yang ketiga, kegunaan sejarah yang ketiga yaitu rekreatif. Sejarah juga bisa menjadi sarana rekreatif atau hiburan. Nah, misalkan, eee, peninggalan-peninggalan, bersejarah seperti candi atau mungkin museum-museum gitu. Jadi kunjungan, ke museum-museum atau kunjungan ke tempat-tempat bersejarah itu bisa menimbulkan rasa yang happy, yang senang, terus kalian juga traveling sekaligus, bisa belajar juga gitu. Nah, itu juga, maksud dari, fungsi atau kegunaan kreatif seperti itu. Kemudian yang keempat, kegunaan yang keempat itu adalah instruktif. Nah, instruktif di sini, sejarah dapat digunakan sebagai alat atau penunjang dalam proses pembelajaran. Jadi, misalnya, buku-buku yang ada, buku-buku sejarah yang ada, buku-buku pelajaran yang ada, itu bisa dijadikan penunjang proses pembelajaran. Atau misalnya, alat-alat peraga, atau misalnya kalian, ditugaskan untuk membuat wayang, misalkan, atau membuat miniatur tertentu gitu. Nah, kemudian, apa, hasil karya tersebut itu digunakan sebagai alat peraga atau media pembelajaran sejarah yang nantinya, "Oh, ini loh, ini contoh, dari misalkan dari Candi Borobudur," atau, "Oh, ini, wayang-wayang yang dulu, digunakan zaman Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam," seperti itu. Nah, itu, dia tadi materi kita di konsep dasar sejarah di part 3 dari sejarah sebagai ilmu, sebagai peristiwa, kisah, seni, dan juga kegunaan sejarah. Nah, terima kasih sudah belajar sejarah. Tetap semangat dan salam historia. Assalamualaikum.